Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya sebelumnya, di mana pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pola interaksi antar kelompok muslim dalam merayakan keragaman. Islam sendiri ya teman-teman, adalah agama yang sejak awal ini sangat menghargai perbedaan dan mendorong kehidupan sosial yang harmonis. Di tengah keragaman pemahaman, budaya, dan praktik keberagaman umat Islam, dibutuhkan juga pola interaksi yang tidak memecah belah, tetapi justru memperkuat ukhuwah. Rasulullah SAW sendiri telah memberi teladan dalam membangun masyarakat yang majemuk di Madinah pada saat itu, melalui sikapnya yang toleran, sikapnya yang bisa bermusyawarah, dan sikapnya juga yang bisa bekerja sama lintas golongan. Untuk menjaga persatuan umat sekaligus merayakan keragaman, sebagai anugerah tentunya, terdapat 5 nilai utama yang menjadi pondasi dalam berinteraksi antar kelompok muslim. Sebagaimana yang tercantum pada mind mapping, di sana ada yang pertama ada toleransi beragama, yang kedua ada kerjasama dalam kebaikan, yang ketiga menghormati perbedaan, yang keempat dialog dan musyawarah, dan yang kelima adalah gotong royong. Nah, yang pertama nih ada toleransi beragama, di mana toleransi beragama ini adalah kunci untuk membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Ini bukan hanya tentang hubungan antar agama, tetapi juga penting dalam kehidupan internal umat Islam. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Kafirun ayat 6 Allah menegaskan, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, di sana tuh mencerminkan bahwa toleransi ini tuh sangat dewasa gitu untuk mendewasakan iman dan mencegah sikap saling menghakimi antar kelompok. Bahkan dalam sejarah sendiri, perbedaan pandangan di kalangan sahabat pun tidak menjadi penghalang gitu ya atas persaudaraan mereka. Ini tuh sejalan dengan pandangan Profesor Azziumardi Azra yang menekankan bahwa keberagaman pemikiran adalah bagian dari kekayaan Islam. Lalu yang kedua yaitu kerjasama dalam kebaikan, di mana umat Islam ini dianjurkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan tanpa memandang perbedaan suku, ras, agama, ataupun budaya. Islam sendiri sangat mendorong sinergi lintas kelompok untuk tujuan positif. Dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah sendiri saja, itu dijelaskan bahwa tolong-menolonglah dalam kebaikan dan takwa. Nah, di sana tuh kita bisa melihat ya bagaimana berbagai organisasi di Islam di Indonesia tentunya sering bahu-membahu dalam kegiatan kemanusiaan atau dakwah sosial, meskipun berbeda latar gitu. Menurut sosiolog Muslim saja, hal ini tuh sangat mencerminkan solidaritas sosial Islam yang inklusif dan solutif. Lalu yang ketiga yaitu menghormati perbedaan, di mana menghormati perbedaan adalah bagian dari moderasi beragama yang menjadi pilar kebangsaan. Ini tuh sejalan dengan Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang dimana mengingatkan bahwa manusia ini tuh diciptakan beragam agar saling mengenal gitu. Ini adalah prinsip dasar dari moderasi beragama. Ulama klasik saja gitu ya, seperti Imam Syafi'i itu udah kasih contoh gitu ya, bagaimana pentingnya sikap saling menghormati dalam perbedaan fikih gitu. Menghormati perbedaan bukan hanya sikap etis saja, melainkan juga strategi menjaga ukhuwah dan memperkuat dakwah. Lalu yang keempat, di sana ada dialog dan musyawarah, di mana dengan mengedepankan dialog dan musyawarah itu untuk mencapai solusi terbaik dalam menghadapi perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat ini sebaiknya tidak dilawan dengan debat kusir, melainkan dihadapi dengan dialog dan diskusi terbuka. Ini sejalan dengan Quran surat Asy-Syu'ara ayat 38 yang menyebutkan bahwa ciri orang yang beriman adalah yang menyelesaikan urusannya melalui musyawarah. Dalam konteks keumatan, ini tuh bisa diterapkan lewat forum silaturahmi lintas organisasi atau diskusi terbuka atau juga kerjasama dalam menyusun fatwa dan kebijakan umat. Lalu yang terakhir, di sana ada gotong royong,
yang yaitu membangun masyarakat atas prinsip gotong royong untuk kebaikan. Ini adalah nilai lokal yang sangat islami gitu ya, sebagaimana Nabi bersabda, umat Islam itu sebagai satu tubuh. Jika satu bagian sakit, maka seluruh tubuh merasakannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, gotong royong di sini tuh bukan hanya untuk budaya dan bangsa saja, tetapi juga mencerminkan dari semangat ta'awun dalam Islam. Pembangunan masjid misalnya, kegiatan sosial misalnya, atau tanggap bencana adalah bentuk nyata dari gotong royong itu sendiri yang menyatukan kelompok muslim yang berbeda. Nah, dari kelima ini adalah bagian dari wujud Islam sebagai kesatuan dalam keragaman, yang juga merupakan produk dari dakwah antar budaya. Islam sendiri tidak memaksa ya keseragaman, tetapi justru mengakomodasi perbedaan dengan hikmah dan kasih sayang. Melalui pendekatan ini, Islam juga menyapa umat manusia dengan kearifan lokal, pendekatan sosial, dan penghargaan terhadap identitas masing-masing. Dengan mengamalkan pola interaksi ini, kita bukan hanya memperkuat ukhuwah Islamiyah saja, tetapi juga menghadirkan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam yang damai, terbuka, dan relevan dalam kehidupan berbangsa dan berbudaya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.